Baiklah, anak-anak menyampaikan kontrak kuliah. Bapak akan menyampaikan MK portofolio dan investasi pada hari ini, Rabu 16 September 2020. Sebelum membahas tentang portofolio dan investasi, Bapak akan menyampaikan mengenai konsumsi. Mengapa dimulai dengan konsumsi? Tentunya untuk berinvestasi itu sisa dari yang kita konsumsikan. Nah, di sini Bapak menyampaikan mengenai konsumsi investasi dalam peranan pasar modal. Pengertian konsumsi dan investasi, tipe-tipe dari investasi secara langsung dan investasi tidak langsung. Baru nanti kita lanjutkan peran pasar modal. Nah, kita masih mengenai pengertian portofolio. Portofolio, apa sih itu portofolio? Pengertian dari portofolio dalam dunia investasi setiap waktu mengalami perubahan yang sangat cepat. Pemahaman portofolio konvensional dan modern memberikan arti bahwa penelitian investasi yaitu mulai muncul untuk dikaji dan diskusikan secara intensif dan dinamis. Kenapa? Karena investasi tadi selalu berubah-ubah, jadi ya perubahannya sangat cepat sekali. Kita hari ini mau melakukan investasi terhadap apa yang kita inginkan tiba-tiba berubah. Nah, berdasarkan definisi dari beberapa sumber bahwa portofolio adalah sebuah bidang ilmu yang secara khusus mengkaji tentang upaya yang dilakukan oleh seseorang investor, upaya dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan risiko. Nah, anak-anak sudah belajar mengenai risiko. Artinya apa kok menurunkan risiko? Ya, kita berinvestasi, terus bisa menurunkan risiko. Nah, makanya di sini perlu adanya portofolio. Risiko dalam berinvestasi seminimal mungkin, termasuk dengan menganeragamkan risiko tersebut. Jadi kan di situ ada risiko-risiko ya. Kenapa perlu untuk portofolio? Jadi contoh kita punya uang 1 juta nih. 1 juta kalau kita belanjakan, kalau kita tanamkan seperti 1 juta, 100 juta, uang 100 juta misalkan kita tanamkan dalam bentuk tabungan, deposito, dan obligasi serta saham ya. Nah, ini deposito, tabungan, saving, kemudian obligasi, kemudian saham. Nah, yang artinya jika di sini mengulangi risiko, misal terjadi penurunan pada harga obligasi ya, itu masih tercover dengan penurunan dengan sahamnya. Penurunan deposito masih bisa di-cover oleh penurunan obligasinya. Nah, contoh real aja, misalkan anak-anak memiliki modal
10 juta 10 juta itu patutnya kan dibelikan barang tidak satu jenis barang, tapi kalau kita dagang bermacam-macam barang. Misal barang yang satu terjual, barang satu tidak terjual, nah mereka kita akan tahu berapa, oh dari sini ini terjual dan sini tidak terjual, kan gitu. Sehingga dari sini nggak untung tapi dapat keuntungan dari yang satu. Dengan demikian makanya ini akan bisa menurunkan risiko. Kalau kita tempatkan dalam satu jenis barang tidak terjadi terjual, dia akan mengalami suatu kerugian total. Walaupun kalau ini terjual memang dapat untung besar. Nah disitulah kenapa portofolio itu perlu ya, supaya anak-anak nanti dalam bisnis bisa membagikan investasinya modal atau menyimpan barang terbagi-bagi, sehingga barang ini laku, mengurangi kerugian, meminimalisir adanya kerugian. Nah, tujuan pembentukan portofolio, kenapa tujuannya? Tujuannya yang pertama, berusaha memberikan keuntungan yang maksimum sesuai dengan yang diharapkan atau imbal hasil yang diharapkan, yang kita kenal dengan expected return ya, imbal hasil. Yang kedua ya, itu menciptakan risiko yang minimum dan menciptakan kontinuitas dalam bisnis. Tadi kan contoh misalkan ada beras, gula, terigu ya, dan lain sebagainya. Dari keuntungan ada dari beras besar misalkan, tapi dari gula nggak laku, nah, terus dari tepung terigunya dan lain-lain. Nah di sini jadi menciptakan risiko yang minimum, komunitas di dalam komunitas bisnis. Nah kemudian portofolio ya, portofolio yang efisien atau efisien portofolio adalah portofolio yang berada di dalam kelompok set yang layak, menawarkan imbal hasil yang diharapkan, efisien return ya, hasil maksimum kepada para investor atas berbagai level risiko, dan juga minimum untuk berbagai level imbal hasil. Nah, ini portofolio yang efisien. Nah kemudian portofolio berdiversifikasi. Portofolio merupakan sebuah cara, tadi udah dijelaskan, cara bagaimana untuk meminimal risiko. Sedangkan diversifikasi artinya sebagai bentuk solusi untuk menghindari risiko dan memperbesar keuntungan. Jadi dengan diversifikasi investasinya bermacam-macam, pasti dia akan mengurangi memperkecil dari risiko ya. Kemudian tadi Bapak katakan bahwa untuk berinvestasi hanya dimulai dari konsumsi. Nah, anak sudah belajar bahwa dalam ilmu ekonomi itu income sama dengan ya, kalau ya, dalam ilmu ekonomi, income sama dengan ini saving ditambah dengan ini pendapatan ya, income atau pendapat ditambah dengan investasi. Konsumsi. Jadi income sama dengan konsumsi
ditambah dengan